Sebelum wilayah Purworejo dikenal dengan namanya saat ini, daerah tersebut merupakan bagian dari lanskap geografis yang dihuni oleh berbagai komunitas agraris yang hidup berdampingan dengan alam. Letaknya yang strategis di dataran rendah dan pegunungan, serta dilintasi oleh beberapa sungai besar, menjadikan wilayah ini subur dan cocok untuk pertanian. Masyarakat awal yang tinggal di sini memanfaatkan sumber daya alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti bertani padi, memelihara hewan ternak, dan menangkap ikan. Dalam kehidupan sosial, mereka cenderung hidup dalam kelompok-kelompok kecil dengan struktur sosial sederhana yang berpusat pada kekerabatan dan gotong royong. Selain itu, wilayah ini juga dipengaruhi oleh peradaban kuno yang berkembang di Jawa Tengah, terutama kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno yang bercorak Hindu-Buddha pernah menguasai wilayah luas di Pulau Jawa, termasuk kawasan yang sekarang menjadi Purworejo. Bukti sejarah berupa peninggalan arkeologis seperti prasasti, arca, dan struktur batu kuno menunjukkan bahwa daerah ini pernah menjadi bagian penting dalam jaringan kerajaan tersebut. Meskipun belum memiliki nama resmi, wilayah Purworejo sudah memiliki akar budaya dan sejarah yang kuat sebagai bagian dari peradaban Jawa kuno yang berkembang sejak abad ke-8. Pada masa era Hindu-Buddha, wilayah yang kini dikenal sebagai Purworejo menunjukkan tanda-tanda keberadaan peradaban yang cukup maju dan terorganisir. Bukti-bukti arkeologis berupa arca, yoni, candi, serta prasasti yang ditemukan di beberapa lokasi menunjukkan bahwa daerah ini menjadi pusat aktivitas keagamaan dan kebudayaan Hindu-Buddha sejak abad ke-8 hingga abad ke-10. Wilayah ini secara administratif kemungkinan termasuk dalam wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram kuno, yang dikenal sebagai kerajaan besar dengan pusat di Jawa Tengah. Keberadaan situs-situs purbakala ini mengindikasikan bahwa masyarakat di daerah Purworejo telah mengenal sistem kepercayaan yang kuat dan hidup dalam lingkungan sosial yang terstruktur dengan raja dan pejabat kerajaan sebagai penguasa. Selain itu, peninggalan-peninggalan tersebut juga mencerminkan perkembangan seni dan arsitektur yang khas pada masa itu, dengan ukiran dan relief yang menggambarkan cerita-cerita mitologi Hindu maupun Buddha. Situs-situs seperti Arca Dewi Sri dan Batu Yoni yang ditemukan di wilayah ini menunjukkan adanya ritual agraris yang erat kaitannya dengan kepercayaan masyarakat terhadap kesuburan tanah dan hasil panen. Hal ini memperkuat fakta bahwa budaya Hindu-Buddha sangat mempengaruhi kehidupan sosial dan spiritual masyarakat Purworejo pada masa itu, sekaligus menjadi dasar kuat bagi perkembangan budaya dan adat istiadat yang masih bisa dirasakan hingga kini. Pada abad ke-16, setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit, wilayah Purworejo secara bertahap masuk ke dalam kekuasaan Kesultanan Mataram Islam yang mulai berkembang pesat di Jawa Tengah. Mataram Islam, dengan pusat kekuasaan di daerah dekat Yogyakarta dan Surakarta, mengonsolidasikan berbagai wilayah di Jawa Tengah, termasuk Purworejo, sebagai bagian dari upaya memperkuat dominasi politik dan agama Islam di Pulau Jawa. Pengaruh ini membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan budaya masyarakat Purworejo, di mana nilai-nilai Islam mulai diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Para ulama dan penyebar agama Islam mulai aktif berdakwah di wilayah ini, mendirikan pesantren-pesantren, dan memperkenalkan ajaran Islam yang mengakar kuat hingga sekarang. Selain sebagai pusat penyebaran agama, Purworejo juga menjadi wilayah strategis bagi Kesultanan Mataram dalam mengendalikan jalur perdagangan dan wilayah pedalaman. Pemerintahan Mataram Islam mengatur administrasi daerah dengan sistem bupati yang masih bertahan hingga masa kini. Dalam masa ini, berbagai tradisi lokal mulai berasimilasi dengan ajaran Islam, sehingga muncul perpaduan budaya Jawa dan Islam yang khas di Purworejo. Perkembangan ini juga didukung oleh kegiatan ekonomi yang tetap bertumpu pada pertanian dan perdagangan kecil, yang membantu memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi wilayah. Pada masa transisi dari Hindu-Buddha ke Islam, wilayah Purworejo menjadi salah satu pusat penting penyebaran agama Islam di Jawa Tengah. Banyak tokoh ulama dan penyebar agama yang datang dari pusat-pusat Islam di Demak, Jepara, dan Mataram untuk menyebarkan ajaran Islam secara damai dan bersahabat. Mereka menggunakan pendekatan dakwah yang tidak hanya berfokus pada aspek keagamaan, tetapi juga mengintegrasikan ajaran Islam dengan kearifan lokal dan tradisi masyarakat setempat. Para ulama ini mendirikan pesantren-pesantren sebagai pusat pendidikan dan tempat pembinaan spiritual yang menjadi landasan kuat bagi berkembangnya Islam di Purworejo dan sekitarnya. Selain penyebaran agama, para tokoh ini juga berperan aktif dalam membangun komunitas dan memperkuat kohesi sosial di tengah masyarakat yang masih memegang teguh tradisi lama. Melalui pendekatan pendidikan dan sosial, mereka berhasil mengharmonisasikan ajaran Islam dengan budaya Jawa yang sudah ada, menciptakan sebuah sistem nilai yang unik dan bertahan hingga saat ini.
Kehadiran pesantren-pesantren di Purworejo pun berperan sebagai pusat pembelajaran agama sekaligus pusat aktivitas sosial yang membentuk karakter masyarakat Purworejo yang religius dan toleran. Pada abad ke-17 dan ke-18, wilayah Purworejo mulai merasakan dampak kedatangan bangsa Eropa, khususnya Belanda yang melalui VOC memperluas pengaruhnya ke pedalaman Pulau Jawa. VOC berusaha mengendalikan jalur perdagangan dan sumber daya alam di berbagai wilayah termasuk Purworejo, yang memiliki posisi strategis di jalur utama antar wilayah. Kedatangan Belanda menandai perubahan besar dalam tatanan politik dan ekonomi setempat karena mereka mulai mengintervensi sistem pemerintahan tradisional, serta mengenalkan sistem administrasi baru yang menguntungkan kepentingan kolonial. Namun, masyarakat Purworejo tidak serta-merta menerima kehadiran Belanda dengan pasrah. Berbagai bentuk perlawanan muncul dari kalangan rakyat dan bangsawan lokal yang menolak dominasi kolonial. Konflik-konflik kecil dan gerakan perlawanan lokal terjadi sebagai upaya mempertahankan kedaulatan daerah dari intervensi asing. Perlawanan ini menjadi bagian dari dinamika sejarah Purworejo yang memperlihatkan semangat juang rakyat dalam mempertahankan hak dan kebebasan mereka meskipun menghadapi tekanan militer dan politik dari kekuatan kolonial yang jauh lebih kuat. Setelah berakhirnya Perang Diponegoro pada tahun 1830, Belanda memperkuat kontrol kolonialnya di Pulau Jawa dengan membentuk berbagai unit administratif baru. Salah satu langkah penting adalah pembentukan Kresidenan Bagelen, yang pusat pemerintahannya ditempatkan di Purworejo. Kresidenan ini meliputi wilayah yang cukup luas dan strategis di Jawa Tengah bagian selatan, termasuk daerah-daerah yang sekarang menjadi bagian dari Purworejo. Pembentukan Kresidenan Bagelen ini merupakan upaya Belanda untuk mengonsolidasikan kekuasaannya, mengatur administrasi pemerintahan secara lebih terstruktur, dan mengawasi potensi pemberontakan dari penduduk lokal. Dalam struktur pemerintahan kolonial ini, Purworejo berkembang menjadi pusat administratif penting yang menjadi tempat berkumpulnya pejabat-pejabat Belanda dan para bupati lokal yang dipasang sebagai perpanjangan tangan kekuasaan kolonial. Kehadiran kantor pemerintahan, infrastruktur jalan, dan fasilitas lain mulai dibangun untuk mendukung pengelolaan wilayah. Pendirian Kresidenan Bagelen juga membawa perubahan sosial dan ekonomi, termasuk sistem pajak dan penggunaan tenaga kerja yang diatur ketat oleh pemerintah kolonial. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Purworejo berhasil mempertahankan eksistensinya sebagai pusat pemerintahan yang vital hingga masa kemerdekaan Indonesia. Raden Cokronegoro I merupakan sosok penting dalam sejarah awal pembentukan Kabupaten Purworejo. Pada tahun 1831, Belanda menunjuknya sebagai bupati pertama di wilayah yang saat itu baru dibentuk menjadi kabupaten resmi. Penunjukan ini menandai transformasi Purworejo dari wilayah administratif yang longgar menjadi sebuah kabupaten dengan struktur pemerintahan yang jelas dan terorganisir. Raden Cokronegoro I bertugas mengatur administrasi pemerintahan, membangun infrastruktur awal, serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tengah dinamika politik kolonial yang cukup kompleks. Sebagai bupati pertama, Raden Cokronegoro I memainkan peranan strategis dalam mengintegrasikan sistem pemerintahan kolonial dengan adat dan tradisi lokal. Ia harus mampu menyeimbangkan kepentingan pemerintah Belanda dan aspirasi masyarakat setempat yang masih kuat memegang nilai-nilai tradisional. Di bawah kepemimpinannya, berbagai peraturan dan sistem administrasi mulai diterapkan untuk mengelola pajak, pertanian, dan urusan sosial lainnya. Hal ini menjadi fondasi penting yang membentuk identitas Purworejo sebagai kabupaten yang mandiri dan terstruktur, sebuah warisan yang masih berpengaruh hingga sekarang. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, Purworejo mulai mengalami perubahan signifikan dalam tata ruang dan arsitektur kota. Belanda menerapkan pola pembangunan yang khas dengan alun-alun sebagai pusat kegiatan sosial dan administratif, dikelilingi oleh kantor pemerintahan, pasar, dan tempat ibadah seperti gereja Kristen. Penataan kota ini bertujuan untuk menciptakan pusat pemerintahan yang efektif, sekaligus simbol kekuasaan kolonial. Infrastruktur jalan mulai dibangun dan diperbaiki agar konektivitas antara Purworejo dan daerah lain semakin lancar, memperkuat posisi Purworejo sebagai kota administratif yang penting di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Bangunan-bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri hingga kini menjadi saksi bisu masa tersebut, dengan ciri khas seperti atap tinggi, jendela besar, dan ornamen klasik Eropa yang dipadukan dengan arsitektur lokal. Selain fungsi administratif, keberadaan fasilitas seperti sekolah, rumah sakit, dan kantor pos menandai perkembangan kota menjadi pusat pelayanan bagi masyarakat. Penataan ini tidak hanya meningkatkan fungsi pemerintahan, tetapi juga membawa perubahan sosial dan budaya, membuka ruang bagi interaksi antara masyarakat lokal dan komunitas Eropa yang tinggal di Purworejo.
Pada masa kolonial Belanda, Purworejo tidak hanya berkembang sebagai pusat administratif, tetapi juga dijadikan sebagai basis penting militer. Wilayah ini dianggap strategis karena letaknya yang berada di jalur utama selatan Pulau Jawa, sehingga menjadi lokasi ideal untuk mendirikan fasilitas militer dan pelatihan pasukan. Belanda membangun sejumlah fasilitas militer seperti asrama dan lapangan latihan, termasuk sekolah aspiran artileri yang bertujuan mencetak perwira-perwira militer yang akan memperkuat kendali kolonial di wilayah ini dan sekitarnya. Peran Purworejo sebagai pusat pelatihan militer juga mempengaruhi perkembangan sosial dan ekonomi setempat. Kehadiran militer mendatangkan berbagai personel dan keluarganya, yang kemudian berinteraksi dengan masyarakat lokal. Fasilitas militer ini kemudian menjadi tempat bagi banyak pemuda Purworejo untuk memperoleh pelatihan militer yang kelak sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, Purworejo tidak hanya berperan sebagai pusat pemerintahan kolonial, tetapi juga sebagai kota yang membentuk jiwa dan semangat kepahlawanan bagi generasi berikutnya. Pada awal abad ke-20, Purworejo mengalami gelombang kebangkitan nasional yang ditandai dengan munculnya tokoh-tokoh pergerakan dan organisasi yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Banyak pemuda dan intelektual dari Purworejo yang aktif dalam berbagai organisasi pergerakan seperti Taman Siswa, Indis Cepartij, dan perkumpulan pelajar yang menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Tokoh-tokoh seperti Sutomo dan Kiai Haji Ahmad Dahlan yang pernah bermukim di daerah ini memberikan inspirasi dan motivasi bagi masyarakat untuk lebih sadar akan pentingnya kemerdekaan dan identitas bangsa. Selain itu, Purworejo juga menjadi tempat berkumpulnya para aktivis dan pejuang yang menyuarakan aspirasi kemerdekaan melalui pendidikan dan dakwah. Pendidikan modern mulai diperkenalkan melalui lembaga-lembaga seperti Sekolah Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hadjar Dewantara, yang berfokus pada pengembangan karakter dan nasionalisme. Pergerakan ini memperkuat fondasi sosial dan politik masyarakat Purworejo yang kelak menjadi bagian penting dalam perjuangan melawan kolonialisme dan mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Ketika Jepang menguasai Indonesia pada masa Perang Dunia II, Purworejo mengalami masa yang penuh tantangan dan perubahan drastis. Jepang menghapuskan pemerintahan kolonial Belanda, namun menggantinya dengan sistem yang keras dan penuh tekanan bagi rakyat. Di Purworejo, pemerintah pendudukan Jepang mendirikan pelatihan militer seperti PETA, Pembela Tanah Air, yang merekrut pemuda-pemuda lokal untuk menjadi tentara. Walaupun pendudukan Jepang penuh dengan kekerasan dan kesengsaraan, pelatihan militer ini menjadi bekal penting bagi pemuda Purworejo yang kemudian menjadi pejuang kemerdekaan Indonesia. Masa pendudukan juga menumbuhkan semangat perlawanan dan solidaritas di kalangan rakyat Purworejo. Banyak warga yang bergabung dalam laskar-laskar perjuangan dan gerakan bawah tanah yang menentang kekuasaan Jepang. Pengalaman selama pendudukan ini memperkuat rasa nasionalisme dan kesiapan masyarakat untuk menghadapi perjuangan lanjutan melawan penjajahan, yang akhirnya mencapai puncaknya dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Peran serta masyarakat Purworejo dalam masa ini menjadi bagian penting dari sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Purworejo segera menunjukkan dukungan penuh terhadap terbentuknya negara baru ini. Wilayah ini menjadi salah satu pusat konsolidasi kekuatan Republik di Jawa Tengah. Pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat berperan aktif dalam mengorganisir dukungan bagi kemerdekaan, baik melalui pembentukan pasukan keamanan seperti Tentara Rakyat maupun melalui gerakan sosial yang memperkokoh persatuan dan stabilitas di tengah masa transisi yang penuh tantangan. Purworejo pun menjadi basis penting bagi perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari ancaman agresi militer Belanda yang masih berusaha merebut kembali wilayah Indonesia. Pemerintahan awal Republik di Purworejo berfokus pada pemulihan keamanan dan pembangunan kembali infrastruktur yang rusak akibat perang. Berbagai lembaga pemerintahan mulai beroperasi kembali, mengatur administrasi daerah dan melayani kebutuhan rakyat. Masyarakat di wilayah ini turut serta aktif dalam membangun sistem pemerintahan lokal yang demokratis, serta menjaga semangat nasionalisme yang tinggi. Peran serta seluruh elemen masyarakat dalam masa awal kemerdekaan ini menjadi fondasi kuat bagi perkembangan Purworejo sebagai bagian integral dari Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Pada masa agresi militer Belanda kedua yang terjadi pada tahun 1948, Purworejo menjadi salah satu medan pertempuran penting dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Belanda melancarkan serangan besar-besaran untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah dikuasai Republik Indonesia, termasuk Purworejo. Masyarakat dan pejuang lokal di Purworejo dengan gigih melakukan perlawanan melalui strategi perang gerilya yang memanfaatkan medan pegunungan menoreh yang sulit dijangkau oleh pasukan Belanda.
Perang gerilya ini melibatkan rakyat sipil yang memberikan dukungan logistik dan informasi kepada para pejuang, menjadikan Purworejo sebagai pusat perlawanan yang sangat vital. Strategi perang gerilya yang diterapkan di Purworejo menunjukkan keberanian dan ketangguhan rakyat dalam menghadapi musuh yang lebih kuat secara persenjataan dan jumlah. Pejuang dan masyarakat lokal menggunakan pengetahuan mereka terhadap medan dan lingkungan sekitar untuk mengatur serangan mendadak dan menghindari kontak langsung dengan tentara Belanda. Konflik ini tidak hanya menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan, tetapi juga memperkuat solidaritas dan semangat nasionalisme di antara warga Purworejo. Perjuangan keras ini menjadi bagian penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan dikenang sebagai bukti keberanian rakyat Purworejo. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda pada tahun 1949, Purworejo memasuki masa pemulihan yang penuh tantangan. Infrastruktur yang rusak akibat perang dan agresi militer harus segera diperbaiki untuk mendukung kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah bersama masyarakat bekerja keras membangun kembali fasilitas umum seperti jalan, jembatan, sekolah, dan sarana kesehatan agar kehidupan sehari-hari bisa kembali normal. Pemulihan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat pemerintahan lokal yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Selain pemulihan fisik, masa pasca kemerdekaan juga ditandai dengan upaya membangun kembali semangat nasionalisme dan persatuan di kalangan warga Purworejo. Pendidikan dan kebudayaan menjadi fokus utama untuk membentuk generasi muda yang sadar akan pentingnya menjaga kemerdekaan. Pemerintah daerah mulai mendorong pembangunan sekolah dan lembaga sosial lainnya agar masyarakat semakin maju secara intelektual dan sosial. Proses ini menjadi fondasi penting bagi Purworejo dalam langkah ke masa depan sebagai kabupaten yang mandiri dan berdaya saing di Jawa Tengah. Pada masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno, Purworejo mendapat perhatian khusus dalam upaya pembangunan nasional. Pemerintah pusat meluncurkan berbagai proyek pembangunan infrastruktur pertanian dan irigasi yang bertujuan meningkatkan produktivitas pangan di daerah-daerah agraris seperti Purworejo. Proyek bendungan dan saluran irigasi mulai dibangun untuk mengatur aliran air dan memperluas lahan sawah yang bisa diairi secara efektif. Hal ini membantu meningkatkan hasil panen padi dan komoditas pertanian lainnya, sehingga mendukung ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani di Purworejo. Selain pembangunan fisik, masa Orde Lama juga ditandai dengan semangat nasionalisme yang kuat di Purworejo. Pemerintah mendorong rakyat untuk turut serta dalam program-program pembangunan dan memperkuat persatuan bangsa melalui berbagai kegiatan sosial dan pendidikan. Meski mengalami berbagai tantangan politik dan ekonomi di tingkat nasional, Purworejo tetap berperan aktif dalam mendukung visi Indonesia merdeka yang mandiri dan berdaulat. Periode ini menjadi tonggak penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial kabupaten, yang menjadi dasar bagi kemajuan lebih lanjut di masa-masa berikutnya. Pada era Orde Baru yang dimulai pada akhir 1960-an, Purworejo mengalami perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan. Pemerintah pusat di bawah Presiden Soeharto mendorong modernisasi pertanian melalui program-program seperti intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Di Purworejo, penggunaan teknologi pertanian yang lebih maju mulai diperkenalkan, termasuk pupuk kimia dan alat pertanian modern, yang meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Sistem birokrasi daerah juga diperkuat dengan pendekatan sentralisasi yang ketat, menjadikan Purworejo sebagai kabupaten dengan tata kelola yang cukup stabil dan efisien. Selain di bidang pertanian, era Orde Baru juga membawa pembangunan infrastruktur yang lebih masif di Purworejo. Jalan-jalan, fasilitas pendidikan, dan pelayanan kesehatan mulai diperbaiki dan diperluas untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Peran pemerintah daerah menjadi semakin penting dalam mengimplementasikan program-program pembangunan yang dirancang oleh pusat. Meskipun demikian, masa Orde Baru juga menghadirkan tantangan berupa pembatasan kebebasan politik dan dominasi rezim otoriter yang memengaruhi dinamika sosial masyarakat. Namun secara umum, periode ini menandai langkah besar menuju modernisasi dan pembangunan yang berkelanjutan di Purworejo. Purworejo dikenal sebagai tanah kelahiran dan tempat tumbuhnya banyak tokoh nasional yang berperan penting dalam sejarah perjuangan dan pembangunan Indonesia. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Jenderal Ahmad Yani, pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa gerakan 30 September 1965. Ahmad Yani dikenal sebagai sosok militer yang tegas dan berdedikasi tinggi dalam mempertahankan kedaulatan negara. Selain itu, Purworejo juga terkait dengan W.R. Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang meskipun bukan asli Purworejo,
memiliki ikatan sejarah yang erat dengan daerah ini melalui aktivitasnya dalam pergerakan nasional. Tidak hanya di bidang militer dan musik, Purworejo juga melahirkan tokoh-tokoh penting lain seperti Legend Sarwo Edi Wibowo, yang berperan besar dalam pembangunan militer dan politik Indonesia pasca kemerdekaan. Tokoh-tokoh ini menjadi simbol kebanggaan masyarakat Purworejo dan menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk meneruskan perjuangan dalam bidang sosial, politik, dan budaya. Keberadaan tokoh-tokoh besar ini juga meningkatkan status Purworejo sebagai daerah yang memiliki kontribusi signifikan dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan dan pembangunan. Setelah runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan dan tata kelola daerah. Purworejo turut merasakan dampak positif dari reformasi ini melalui penerapan otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah kabupaten untuk mengelola urusan lokal. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah Purworejo dapat lebih luasa merancang program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerahnya. Hal ini membuka peluang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan lokal. Selain itu, reformasi juga mendorong pengembangan sektor ekonomi dan budaya di Purworejo. Pemerintah daerah mulai fokus pada pengelolaan potensi wisata, pertanian, dan industri kecil menengah yang menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Kebijakan yang lebih fleksibel dan partisipatif memungkinkan Purworejo untuk berinovasi dalam pembangunan berkelanjutan, serta menjaga kearifan lokal dan warisan budaya yang menjadi identitas daerah. Era reformasi ini menjadi titik balik penting bagi Purworejo untuk berkembang sebagai kabupaten yang mandiri, dinamis, dan responsif terhadap perubahan zaman. Dalam beberapa dekade terakhir, Purworejo semakin aktif mengembangkan potensi wisata sejarah dan budaya sebagai salah satu sektor penting dalam meningkatkan perekonomian daerah. Situs-situs bersejarah seperti Museum Tosan Aji, yang memamerkan koleksi senjata tradisional dan peninggalan masa lampau, menjadi daya tarik wisata edukatif yang mengundang banyak pengunjung dari dalam dan luar daerah. Selain itu, Goa Seplawan yang terkenal dengan legenda mistisnya, serta berbagai tradisi seni seperti lengger dan dolalak, terus dilestarikan dan dijadikan atraksi budaya yang memperkaya pengalaman wisatawan sekaligus menjaga nilai-nilai budaya lokal. Pengembangan wisata sejarah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga untuk memperkuat identitas dan kebanggaan masyarakat Purworejo terhadap warisan leluhur mereka. Pemerintah kabupaten bersama komunitas lokal aktif mengadakan festival dan kegiatan kebudayaan yang melibatkan partisipasi masyarakat luas. Upaya pelestarian dan promosi budaya ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan sejarah sekaligus mendorong sektor pariwisata yang berkelanjutan, sehingga Purworejo mampu bersaing sebagai destinasi wisata unggulan di Jawa Tengah.